semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menyajikan video dakwah yang berjudul Manfaat Sholat dalam Kesehatan. Nah, di sini ada siapa aja nih yang membawa dakwah hari ini? Jadi ada aku, Endita Rahmayanti, dan teman aku di sebelah sini, Nurul Khoiriyah Mawardah. Jadi di dalam Islam kita diwajibkan sholat. Sholat itu adalah ibadah yang paling utama dan termasuk rukun Islam kedua setelah syahadat. Dalam fikih ibadah, sholat dipandang sebagai tiang agama yang menjadi tolak ukur keimanan seorang muslim. Nah, dalam surah An-Nisa ayat 103 yang berbunyi Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, yang artinya sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Jadi, sholat ini kan biasanya kita bicarakan dalam aspek spiritual. Mari kita cari yang lain nih, misal dari aspek kesehatan. Jadi banyak banget nih penelitian maupun lokal ataupun internasional yang mendapatkan bukti manfaat-manfaat sholat dalam bidang kesehatan. Jadi nih di muskuloskeletal ada penelitian yang bilang kalau misal sholat itu adalah aktivitas fisik yang membantu dari keseimbangan dan koordinasi gerakan. Selain itu dia juga membantu dari fleksibilitas alat gerak, misal kayak otot, sendi. Dalam sistem keseimbangan, bagaimana sih sholat itu menjaga sistem keseimbangan tubuh? Jadi kan kita kenalan dulu sama sistem keseimbangan. Jadi ada dari reseptornya atau penerima sensorinya, biasanya proprioseptor. Kemudian dari sistem vestibular, ada yang di telinga, ada vestibular center, ada di otak dan juga batang otak. Dan juga dibantu oleh penglihatan. Jadi itu dari penelitian yang kita baca, biasanya sholat itu dia banyak pakai otot postural. Otot postural itu apa sih? Otot yang menahan dari postur tubuh kita, kayak gimana sih caranya kita bisa duduk tegak kayak gini, berdiri tegak, itu tuh otot postural. Nah, otot postural mungkin seperti punggung, otot bagian perut dan lain-lain. Itu kan ada proprioseptor tuh. Proprioseptor kan dia fungsinya menerima sensasi atau sensori atau suatu sensasi lah intinya. Proprioseptor dia bakal terima informasi kita lagi ngapain, posisi anggota tubuhnya ngapain, kemudian ketegangan ototnya dia naik ke atas. Ada sistem keseimbangan atas itu ada di batang otak atau cerebellum, yaitu otak kecil. Naik ke atas, nanti dari atas bakal diatur nih gimana sih gerakan ototnya, postur ototnya, kemudian dari kepanjangan ototnya, kontraksi ototnya, supaya maintain dari postur tubuh itu. Jadi banyak peningkatan aktivitas proprioseptor. Peningkatan aktivitas proprioseptor otomatis banyak meningkatkan aktivitas dari sistem keseimbangan otak yang bagian center tadi, ada di batang otak ataupun di cerebellum. Jika kita banyak menggunakan sistem tersebut mungkin bakal bekerja lebih baik. Jadinya untuk dari keseimbangan kita jadi lebih bagus. Fungsinya fleksibilitas tubuh gimana? Sholat itu kan adalah aktivitas fisik yang dilakukan secara rutin. Waktu kita rukuk terjadi peragangan otot di bagian extensor spinal, hamstring, dan juga otot petis. Nah, pergerakan ini kan terjadinya dalam jangka waktu tertentu, dalam sekian detik. Nah, pergerakan yang sekian detik yang tertahan saat itu, dia meningkatkan fleksibilitas otot tersebut. Fleksibilitas otot ini nih yang meningkatkan dari mobilitas otot, alias yang bikin kita jadi lebih fleksibel atau lebih mudah untuk bergerak. Kalau dalam sistem kardiovaskular bagaimana fungsinya? Jadi dari penelitian kami baca ada manfaat dalam kardiovaskular di bagian orthostatic stress. Maksudnya gimana nih? Jadi tau gak sih kalau misal kita lagi baring terus berdiri lagi, itu kayak otak kepala tuh kayak pusing gelap, kadang kayak gitu kan, apalagi kalau misal cairannya gak adekuat. Orthostatic stress itu adalah keadaan ketika kita berdiri, aliran darahnya kan lebih banyak di bawah ya, karena ikutin gravitasi. Jadinya dia gak kurang ke atas gitu, distribusinya kurang ke atas, terutama ke otak. Nah, jadinya refleks baroreseptor ini akan meningkatkan dari otot jantung, supaya diharapkan otot jantung yang meningkat ini otomatis dari pumpingnya atau kontraksinya untuk distribusi aliran darahnya lebih banyak seimbang atas ataupun bawah, dan juga akan peningkatan dari kontraksi pembuluh darah. Tekanan darahnya bakal meningkat, diharapkan juga tekanan yang tambah tinggi ini juga meningkatkan aliran di daerah atas. Karena ada repeated exposure, baroreseptor refleksi jadi bagus, meningkat, jadi lebih adaptif. Jadinya sebelum kita OTW pingsan itu udah ada peningkatan aktivitas jantung dan juga pembuluh darah, jadinya untuk aliran darah baliknya bagus gitu, bakal nyampe ke atas secara adekuat. Kan ada hadisnya ya Bilal arihna bis sholah, yang artinya wahai Bilal istirahatlah kami dengan sholat. Jadi maksudnya apa sih? Jadi dari penelitian yang kami baca, sholat itu juga berfungsi dalam kesehatan psikologis seperti rehabilitatif. Mungkin cukup sekian video dakwah hari ini. Tadi kita udah bahas dari aspek muskuloskeletal, kardiovaskular, dan juga kesehatannya dalam kesehatan mental. Saya dan Nurul, mohon maaf, pamit undur diri.